Firman Tuhan yang akan menjadi bahan utama khotbah di minggu ini terambil dari kitab Injil Lukas. Lukas pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi sabda. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon itu. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Tema kita, jika ia tidak berbuah, tebanglah. Jika ia tidak berbuah, tebanglah. Saudara-saudara yang kekasih dan sepengharapan di dalam Tuhan, tak terasa kita telah memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan tema kita saat ini terasa sangat keras. Dan bahkan terasa sangat mengerikan. Jika ia tidak berbuah, tebanglah. Saudara-saudara, dikisahkan bahwa ada seorang pemilik kebun anggur, dan di kebun anggurnya itu ia juga menanam pohon ara. Pohon ara, saudara-saudara, merupakan jenis pohon yang mudah tumbuh dan juga cepat untuk berbuah. Pohon ini sudah bisa berbuah setelah 6 bulan ditanam, dan ia akan terus-menerus menghasilkan buah. Ada 3 masa berbuahnya pohon ini, yakni musim kemarau. Sekalipun musim ini tidak bersahabat buat pohon yang lainnya, namun hal itu tidak berlaku buat pohon ara. Ia akan tetap menghasilkan buah. Kemudian ada juga buah yang dihasilkan di musim dingin. Dan buah yang dihasilkan di musim ini sering disebut buah ara hijau. Dan ada juga yang disebut buah ara bungaran, yang masa berbuahnya sebelum datangnya musim kemarau. Jadi saudara-saudara, sekali lagi, ketika pohon ara mulai berbuah,
maka ia akan terus-menerus menghasilkan buah, baik itu saat musim semi, musim dingin, bahkan di saat musim kemarau. Itulah sebabnya saudara-saudara, ketika seseorang yang sedang dalam perjalanan, lalu ia melihat pohon ara, maka ia tidak akan khawatir akan kelaparan. Sebab apa? Sebab ia yakin bahwa ia akan mendapatkan buah dari pohon ara itu untuk dimakan. Perhatikan apa yang dicatat dalam Matius pasal 21, ayat 19, ayat 18, dan ayat 19. Di sana tercatat, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Sekali lagi, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Ia pergi ke situ dengan harapan bahwa Tuhan Yesus akan mendapatkan buah dari pohon itu. Tetapi faktanya, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ia hanya menemukan daun-daun yang rimbun, sehingga betapa kecewanya dia. Lalu Yesus mengutuk pohon ara itu. Jadi kita juga bisa membayangkan betapa kecewanya pemilik kebun anggur ini. Ketika selama 3 tahun ia menanam pohon ara di kebun anggurnya, dan setiap kali ia datang, ia tidak menemukan satupun buah padanya. Sehingga ia memutuskan untuk menebang pohon ara itu. Perhatikan perkataannya. Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Karena itu, tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ayatnya yang ke-7. Sangat mengerikan saudara-saudara. Sangat mengerikan mendengarkan perkataan pemilik kebun anggur ini ketika dia menyuruh untuk menebang pohon ara tersebut. Karena di mata sang pemilik kebun, pohon ini tak berguna sama sekali untuk tumbuh di lahannya. Saudara-saudara, tahukah saudara-saudara bahwa pemilik kebun itu adalah Allah? Dialah sang pemilik alam semesta. Dan pohon ara itu menunjuk pada manusia yang diciptakannya. Dan ia berharap manusia yang merupakan karyanya yang agung dan mulia tentu dapat menghasilkan buah kebajikan. Dan tidak tanggung-tanggung saudara-saudara, sang pemilik kebun menunjuk seorang untuk mengurus kebun itu. Dan pengurus kebun itu tidak lain adalah Tuhan Yesus. Masa 3 tahun menunjuk pada masa pelayanan Tuhan Yesus untuk mengajar tentang hukum-hukum Tuhan serta mewartakan tahun rahmat Tuhan, yakni tahun penyelamatan bagi semua manusia dari segala utang dosa mereka. Masa 3 tahun saudara-saudara, sang pemilik kebun berharap bahwa ia akan mendapatkan pertobatan dari umat. Tapi faktanya, umat bukannya bertobat, justru semakin berani menentang dan melawan Tuhan. Karena itu wajar jikalau Tuhan marah dan meminta agar pohon yang tidak berguna itu ditebang. Tetapi perhatikan, sang pengurus kebun meminta sedikit waktu agar diberi kesempatan untuk merawat pohon itu.
Ini menunjuk pada masa kesabaran Tuhan. Tuhan mengorbankan dirinya sendiri untuk menebus dosa manusia. Nah, jika manusia merasa bahwa pengorbanan Tuhan Yesus tidak memiliki arti bagi dirinya, manusia tidak juga mau bertobat dari segala dosa dan kesalahannya, maka perkara itu akan kembali kepada sang pemilik kebun anggur. Terserah kepada sang pemilik kebun. Tindakan apa yang patut diambil untuk sebatang pohon yang tidak memberi hasil apa-apa? Perhatikan saudara-saudara kata-kata ini. Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang Kristen, dari ayat ini sudah sangat jelas bahwa Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita semua menghasilkan buah dalam hidup kita. Ada dua jenis buah yang diharapkan Tuhan dalam kehidupan setiap orang Kristen. Buah yang pertama adalah buah-buah rohani. Ada buah pertobatan yang nyata dalam kehidupan kita, yang mewujud dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 dan ayat 23. Ya, ada buah-buah rohani berupa kesetiaan dalam berbakti. Ada buah-buah rohani berupa kesetiaan melayani Tuhan. Ada buah-buah rohani berupa kesetiaan untuk berdoa, memuji dan memuliakan Tuhan. Kesetiaan di dalam membaca firman Tuhan. Dan kesetiaan dalam memberi persembahan demi pelayanan di ladang Tuhan. Dan jenis buah yang kedua yang juga dicari oleh Tuhan, yang telah menyelamatkan kita, adalah buah dari panggilan iman untuk mengabarkan Injil. Untuk membawa semua orang yang belum percaya agar mereka datang kepada Yesus. Ingat saudara-saudara, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberikan perintah kepada murid-muridnya, dan juga perintah itu diteruskan kepada saudara dan saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Mari saudara-saudara, mari berhenti sejenak dan coba renungkan apa yang telah terjadi dalam hidup saudara dan saya. Berapa usia saudara dan saya saat sekarang ini? Berapa lama saudara dan saya telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah hidup kita sekarang telah menghasilkan buah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus? Nah, coba perhatikan bagian terakhir dari perumpamaan tentang pohon ara ini. Pengurus kebun yang tidak lain adalah Tuhan Yesus minta waktu untuk mencangkul dan memberi pupuk pada pohon ara agar ada kesempatan untuk menghasilkan buah. Bagian ini saudara-saudara, ayat ini saudara-saudara, seharusnya mencelikkan mata kita semua, mencelikkan mata iman kita semua tentang kasih Tuhan Yesus yang sangat dahsyat itu. Ini yang harus kita camkan, bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus tidak mengharapkan hidup kita binasa. Ia mau supaya kita semua selamat. Kita semua tahu bahwa upah dosa adalah maut. Sesungguhnya kampak telah tersedia di tangan sang pemilik kebun. Dan dia meminta agar pohon ara itu yang tidak lain adalah kita, saudara dan saya. Karena hidup kita tidak menghasilkan buah kebajikan seperti yang diinginkannya, maka pantas untuk ditebang atau pantas untuk dibinasakan. Tetapi terpujilah Kristus. Karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita, hukuman itu Ia tangguhkan. Karena itulah saudara-saudara,
Bukalah hati saudara dan saya. Biarkanlah Tuhan mencangkul dan memberi pupuk pada hidup kita agar hidup kita berbuah lebat. Ya, biarkanlah hidup kita dibentuk oleh kehendak-Nya. Bukan menurut kehendak kita, bukan menurut kemauan kita, bukan menurut keinginan kita. Kita mau belajar untuk taat dan untuk setia mengikuti jalan pikiran Tuhan, bukan menurut jalan pikiran kita. Biarkanlah Tuhan memberi pupuk untuk pertumbuhan rohani kita, agar pertumbuhan rohani kita subur dan pada akhirnya hidup kita berbuah lebat. Pupuk itu, saudara-saudara, adalah firman-Nya. Buka hatimu dan biarkanlah akal budimu diterangi oleh kebenaran-kebenaran firman-Nya. Itulah yang akan menuntun kita untuk datang kepada pertobatan, dan buah dari pertobatan itu adalah keselamatan. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita akan luput daripada penghukuman. Jangan pernah. Jangan pernah kita menyangka bahwa kita bisa lari dari penghukuman ilahi. Kita hanya bisa terhindar dari penghukuman itu. Kuncinya terletak pada sikap bertobat, mau menyesal, dan datang kembali kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, kita mau dipupuk oleh firman Tuhan, agar hidup kita betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pupuk yang tidak lain adalah firman Tuhan itu jugalah yang akan memampukan setiap kita untuk juga membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Kita akan dimampukan untuk mengemban sebuah tanggung jawab besar, menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Ini buah yang diinginkan oleh Tuhan, di mana setiap kita sebagaimana amanat agung mengantar setiap orang untuk datang kepada Kristus, menerima Kristus, lalu dibaptiskan, dan meyakini bahwa Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan tetap menyertai setiap kita sampai kepada akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah puncak pekan pekabaran Injil. Dan hari ini sekaligus kita memperingati 78 tahun berdirinya Gereja Toraja. Tentu kita bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada gerejanya, yakni Gereja Toraja. Dan sungguh Gereja Toraja telah menjadi berkat bukan hanya buat warga jemaatnya, tetapi juga bagi dunia di mana kita berada. Karena itu jangan padamkan semangat untuk berpelayanan. Jangan pernah kendorkan gairah untuk ber-PI. Ingatlah bahwa jika semangat pelayanan memudar dan gairah ber-PI itu mulai padam, maka itulah tanda bahwa kita telah menjadi pohon ara yang tidak menghasilkan buah, dan hidup kita percuma. Dan ingatlah bahwa jikalau hidup kita percuma di dalam pemandangan Tuhan, maka tema kita layak diarahkan kepada saudara dan saya. Jika tidak berbuah, tebanglah. Dirgahayu Gereja Toraja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.